Oke, Anda masih menyaksikan kami di Dua Sisi. Kita masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya ingin melanjutkan tadi, Bang Martin. Ada terputus tadi Bang Martin di bagian soal pernyataan dari Dir. Ya, jadi begini. Memang kalau secara gamblang tidak ada dikatakan bunuh diri. Ya. Tapi kalau kita kompilasi seluruh statementnya dengan ditutup tidak ada peristiwa pidana, tidak ada keterlibatan pihak lain, ya, lalu meninggal karena kehabisan napas dan akibat burnout, maka kalau dikontekstualisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait norma yang mengatur seseorang bunuh diri sendiri bukan merupakan peristiwa pidana, maka kesimpulannya adalah bunuh diri. Kecuali kalau bunuh dirinya atas perintah orang lain, atas ancaman. Itu diatur di pasal 345. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ya probability ataupun segala kemungkinan yang ada ini sudah benar-benar didalami sehingga bisa menutup ruang bahwa tidak ada kemungkinan lain selain publik, berarti sudah cukup berarti itu. Dari yang kita perhatikan, dari yang kita dengarkan dari penyampaian press release dan fakta-fakta yang kami dapat, ada beberapa yang belum ditindaklanjuti dan itu dikonfirmasi sendiri oleh di Reskrim. Tadi Prof. Suparji Ahmad. Yang pertama, handphone S22. Lalu belum ketemu. Itu speaking evidence. Itu bukti yang berbicara. Seandainya itu ketemu, itu pasti kita akan teryakinkan. Terakhir ada komunikasi apa atau ada komunikasi dari mana, sehingga yang bersangkutan nih kalau tadi menggunakan premisnya ini adalah akibat keinginan sendiri, siapa yang meminta dia untuk melakukan itu? Apakah itu atas keinginan sendiri atau atas keinginan orang lain dengan paksaan ataupun ancaman terhadap orang-orang terdekat? Baik. Jadi menurut saya memang digital forensiknya harus dioptimalkan. Jadi pendekatan digital, bagaimana komunikasi handphone, kemudian media sosial yang ada, itu harus dioptimalkan supaya kemudian tergambar sedemikian rupa, termasuk CCTV-nya itu harus menyeluruh. Jadi tidak potong-potong begitu kan. Bagaimana hanya ada gambar ketika Siswanto mundar-mandir dan kemudian ketika korban buang sampah dan kemudian berubah arah ketika kemudian menuncongkel tadi itu. Jadi menurut saya digital forensik dalam konteks ini perlu dihadirkan secara menyeluruh sehingga sekali lagi kita tidak ingin lagi ada keraguan-keraguan terhadap proses pengungkapan yang dilakukan oleh penyelidik tadi itu. Jadi masih sangat terbuka ke depan dan Pak Jenderal tadi mengatakan masih sangat terbuka seandainya ada fakta-fakta baru. Dan pada sisi yang lain, kalau pada satu sisi bermaksud menutup aib gitu ya, tapi pada sisi yang lain juga menimbulkan berbagai macam spekulasi dan berbagai macam fitnah. Alangkah elegannya gitu dikemas sedemikian rupa sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Baik, silakan ditanggapi. Bagus sekali. Tapi posisi saya dulu Pak ya. Baik. Saya ini tidak aktif lagi di polisi. Iya. Saya pengalaman mungkin ya Pak. Bukan juga jubirnya Polri. Betul. Bukan juga penasihat ahli ya. Saya nggak digaji nih. Tetapi berdasarkan keahlian saya. Dan saya digaji waktu itu 30 sekian tahun jadi polisi, digaji untuk sidik menyidik, lidik menyidik ini. Jadi apa yang Bapak Profesor sampaikan tadi, justru itu yang sudah dilakukan oleh Polri. Sudah dilakukan. Tapi tidak mungkin ditayangkan misalnya CCTV. Tayangkan sini jangan potong-potongan. Mau nggak TV One nayangkan itu? Nggak ada iklan. 3 minggu gitu. Itu kan 3 minggu itu. 3 minggu diambil. Yang di mana? Yang di Deplu. Itu berapa hari sebelum kejadian? Ada dalam norma pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE ketika menggunakan alat bukti elektronik harus dijamin keutuhannya. Itu bukan dari lebih utuh lagi Pak. Lengkap dengan servernya dan sebagainya. Dan kenapa dia disorotkan ke sana, siapa yang nyuruh, kan ada Polri-nya juga. Supaya waktu mencungkil itu. Jadi tak ada satu, jadi kalau bukan day to day tapi menit to menit itu sudah jalan. Persoalannya itu tidak dipublikasikan ke publik, tapi dipublikasikan kepada Kompolnas, Komnas HAM, kemudian para pakar. Nah, Pak Martin tadi bagus sekali itu. Itulah yang ditanyakan oleh publik ya. Nah, kemudian tentang handphone gitu. Itu sudah terjawab kan pada saat dihadiri oleh perwakilan dari Kompolnas dan sebagainya. Handphone yang hilang, bukan hilang ya, saya tidak katakan hilang. Belum ditemukan. Handphone yang satunya itu, kalau belum ditemukan itu artinya dicari kan. Tapi untuk handphone yang satu itu tak ada masalah untuk mengungkap kasus ini. Nah, satunya ya ada gitu kan. Alangkah idealnya dua-duanya diperiksa. Ya dua-duanya diperiksa kan.
Polri berdasarkan pakar-pakar daripada IT kan tidak perlu handphone itu ketemu untuk mendapatkan apa yang dibicarakan itu. Kan ada operator. Nah itu salah satu yang membuat lama peristiwa ini kan dipublikasi kan. Polri tidak begitu saja bisa minta misalnya ke operator kita ada berapa Pak ya? Ada taruhlah yang 3 yang besar Pak, 3 yang besar. Ya. Nah itu kan bersurat untuk mendapatkan itu, terutama rekaman pembicaraan, rekaman WA dan sebagainya. Dan Gini, katakanlah handphone itu belum ditemukan, kemudian Polri bersurat ke provider. Berarti seluruh data yang ada di handphone yang tadi tidak ditemukan bisa itu dibuka sudah dibuka oleh pihak kepolisian dan sudah dipelajari betul. Kalau sudah begitu kan sudah pakarnya lengkap ya tentunya sudah begitu loh. Seharusnya bisa memang kepentingan penegakan bisa, hukum. Bisa ya. Tapi persoalannya mana yang layak untuk dipublikasi dan tidak. Nah dengan begini ini kan melatih kita cerdas ini. Oh tidak ada napas. Oh tidak ada pihak lain. Oh tidak ini. Kesimpulannya bunuh diri. Tapi Polri tidak bunuh diri. Pak Susno, pertanyaan saya kemudian begini Pak Susno. Ini mungkin Mas Reza juga bisa membantu untuk menjawab pertanyaan saya ini. Dalam sesi, ini nih, kita lihat gambar yang ada di belakang kita ini kan. Dalam sesi jumpa pers ini, sebagai yang pernah menjadi atasan dulu, melihat anak buah jajaran menyampaikan kepada publik materi sebuah perkara. Pak Susno melihat ada tekanan nggak dari mereka-mereka pada saat menyampaikan kepada publik? Nggak ada. Apalagi untuk kasus-kasus yang gini ya. Ngapain ada tekanan? Emangnya ada kepentingan dari mereka-mereka ini? Kepentingan mereka ini tiada lain. Ada bebankah? Buat nggak ada. Mereka bekerja sangat-sangat bebas untuk atau ada yang ditutup-tutupi tidak gitu? Nggak ada. Kalau ditutup-tutupi misalnya kita bertanya apa yang didapat tutupi? Adakah pihak lain yang di belakang itu? Misalnya, kenapa berubah arah CCTV tadi? Sudah dijelaskan kepada Kompolnas ya. Kompolnas hadir, Komnas HAM hadir dan pihak-pihak lain hadir. Sudah dijelaskan. 1 hari sebelum pers rilis itu sudah ada penjelasan. Betul, gelar perkara kan? Termasuk kepada keluarga hadir di situ, tapi tidak hadir di sini. Hadir di tempat ruangan lain. Udah dijelaskan semua. Tapi pertanyaannya, apakah keluarga akan menjelaskan apa yang dijelaskan polisi? Oh, tentunya tidak. Kalau saya pun terkait dengan keluarga saya, misalnya akan membawa aib keluarga saya. Tadi polisi ngomong apa? Ya saya tidak akan buka semua kan. Paling saya katakan. Ya itulah statement yang bagus. Tapi gini, ketika polisi tidak membuka semua dan meminta publik yang tadi Anda katakan pintar-pintar ini untuk menganalisis, kan akhirnya justru analisisnya menjadi semakin liar. Ya, ini juga menarik kembali pada kasus pembunuhan yang sebelum yang ramai waktu itu. Betul. Sekali lagi soal cinta lagi spekulasinya kan. Nah, ini jangan sampai juga berkembang tentang itu kan. Nah, Profesor sudah sampai ke cinta, monggo. Tapi yang jelas bukan Polri yang menyampaikan kan. Tapi dari clue-clue yang diberikan Polri, saya kira udah cukup jelas peristiwanya. Nah sebabnya kalau dibuka karena ada ada HAM perorangan, karena ada HAM untuk keluarganya, gitu. Tidak elok lah gitu. Tapi ketika keluarga tidak puas, artinya kan keluarga ini atau misalnya istri itu kan biasanya juga satu feelingnya kuat dan bahkan ada yang menyatakan bahwa ada salah kirim WhatsApp ke istrinya. Itu kalau nggak salah ditanyakan oleh awak media yang pada saat konferensi pers ke Polda Metro Jaya. Betul. Ya, istrinya, keluarganya sudah diberitahu. Dalam kesempatan ini kan saya tidak mungkin menyampaikan karena saya tidak ikut di dalam konferensi itu kan. Tetapi apapun yang beredar-beredar untuk menjawab semua yang beredar itu, Polda sudah menyampaikan. Saya ke Mas Reza, Pak Susno. Mas Reza, itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Suparji Ahmad. Ketika awak media bertanya, sebagaimana tadi Ohok juga menyampaikan, jawaban dari penyelidik, ya polisi, dikatakan hal yang privat, pribadi seperti itu, Mas Reza. Hari baik, bulan baik, izinkan saya menyampaikan apresiasi plus sedikit usulan koreksi kepada Polda Metro Jaya. Baik. Saya memberikan apresiasi atas apa yang sudah menjadi perkataan di Reskrimum Polda Metro Jaya dan usulan koreksi terkait dengan apa yang mereka bentangkan di atas meja. Kenapa saya memberikan apresiasi? Entah kebetulan entah tidak, kalimat atau susunan kata-kata yang disampaikan oleh direktur adalah persis dengan apa yang menjadi masukan saya baik ke Polda Metro Jaya maupun Kompolnas. Bahwa ketika mengkomunikasikan ke publik dan ternyata hasil pengungkapan kasus tidak menemukan pidana, cukup kalimatnya sampai di situ saja.
Sementara kalau ada kebutuhan untuk menjelaskan secara lebih rinci, secara lebih spesifik terkait apakah ini bunuh diri ataukah ini kecelakaan, kubu sana tidak sampai pemikiran tentang kecelakaan. Dua kemungkinan ini cukup disampaikan dalam ruang tertutup kepada pihak keluarga saja. Atas dasar itu, sekali lagi terkait dengan perkataan direktur, saya berikan apresiasi. Tapi terkait dengan di atas meja, sini ada kompleksitas. Ketika Polda Metro Jaya mengunci kasus ini sebagai bukan pidana, maka saya menganggap dan kita harus bersepakat ini serta-merta menjadi isu privat. Karena isu privat, maka sudah barang tentu ada koridor yang mempersempit ruang gerak bagi kita untuk menganalisis, untuk berbicara tentang kasus ini. Pada konteks itu, saya menyayangkan bahwa dalam isu privat ini ternyata di atas meja dibentangkan barang pribadi milik almarhum. Saya tidak begitu bersepakat kalau barang-barang di atas meja itu disebut sebagai barang bukti seperti yang Prof katakan tadi. Karena bukan pidana. Jadi maksimal kita hanya bisa mengatakan ini barang pribadi. Jadi bukan juga barang bukti ya Mas Reza? Bukti apa sekarang yang saya tanya? Bukti apa sekarang Ya ini? untuk kepentingan boleh saya dari selesaikan dulu, penyelidikan. Boleh saya selesaikan? Baik. Contoh. Dengan segala hormat ya, ada satu barang yang sangat pribadi, yang sangat sensitif, tidak perlu kita sebutkan, kita semua sudah tahu. Sekarang saya tanya, apa relevansinya dan apa urgensinya, plus ini yang terpenting, apa justifikasinya barang yang amat sangat pribadi itu diletakkan di atas meja untuk sebuah isu privat semacam ini. Satu lagi. Ini lagi-lagi isu privat. Ada standar kepatutan begini. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan terhadap katakanlah kondisi psikologis seseorang dan tidak ada sangkut pautnya dengan pidana, apa relevansinya, apa urgensinya, plus apa justifikasinya profil psikologis orang tersebut dibuka kepada dunia. Sepatutnya profil psikologis itu ditutup rapat hanya untuk kepentingan para penyelidik dan diberitahukan kepada keluarga saja. Standar kepatutan terkait dengan dieksposnya profil psikologis almarhum menurut saya juga patut untuk dikoreksi ke depannya. Karena itu tadi saya katakan ada hal yang saya apresiasi, tapi izinkan pula saya untuk memberikan koreksi terkait dengan apa yang dibentangkan di atas meja dan dieksposnya profil psikologis almarhum kepada dunia. Baik. Oke. Gimana? Jadi begini, kalau dalam ilmu logika ya, silogisme, kesesuaian antara kesimpulan dengan premis minor dan premis major, menurut saya itu tidak masuk akal kalau kita mengacu pada rilisnya Polda. Karena yang pertama, di jam 8 menurut Polda sudah ada indikasi mau bunuh diri. Di atas gedung Kemenlu. Jam 12. Lalu di tanggal yang sama, di jam yang sekitar berapa itu kejadian itu di tanggal 8 Juli terjadi apa yang dia bilang tadi itu kehabisan napas dengan terlilit lakban yang sangat rapih. Yang jadi persoalan kenapa saya bilang tidak masuk kesimpulannya secara silogisme. Kalau menggunakan pendekatan tadi dari press release Polda, buat apa dia melakukan kecelakaan yang dimaksud dalam tanda petik itu kalau dari awal dia sudah mau bunuh diri? Baik. Gimana Prof? Ya, saya kira bahwa proses yang dilakukan oleh polisi kemarin kan dalam rangka penyelidikan untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak melalui interview, klarifikasi, dan kemudian mengumpulkan barang-barang yang terkait dengan dugaan peristiwa pidana tadi itu. Sehingga dengan demikian apa yang dihadirkan tadi itu tentunya adalah bisa dikualifikasi sebagai itu barang-barang untuk membuktikan apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Memang bukan sebagaimana secara normatif bahwa barang bukti adalah barang hasil kejahatan, barang yang digunakan untuk kejahatan, barang yang terkait kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi secara analogis bahwa apa yang dihadirkan tadi dalam rangka memperkuat kesimpulan apakah ada peristiwa pidana, apakah ada unsur pidana atau tidak. Dan kalau kemudian kita lihat bagaimana alur ceritanya tadi itu, memang pada dasarnya masih banyak kejanggalan-kejanggalan, sehingga wajar kemudian publik bertanya tentang kesimpulan tadi itu.